Secara hukum, Rusia melarang tentara bayaran. Tapi selama lebih dari 1 dekade, ada satu pasukan yang bertempur di luar negeri, menguasai tambang, dan menjalankan perang kotor, tanpa pernah secara resmi ada. Sampai suatu hari, pasukan ini berbalik arah, menyerang Moskow. Namanya Wagner Group. Wagner Group adalah private military company yang terkait erat dengan negara Rusia. Secara resmi, mereka bukan bagian dari militer Rusia, tidak diakui hukum Rusia, dan tidak tercatat dalam struktur negara. Namun secara praktik, mereka ikut bertempur bersama tentara Rusia, menggunakan senjata Rusia, dilatih di fasilitas militer Rusia, dan bergerak searah dengan kepentingan geopolitik Kremlin. Wagner bukan tentara resmi, tapi juga bukan sekadar satpam bersenjata. Wagner berfungsi sebagai alat perang tidak resmi, memberi Rusia satu keuntungan besar, plausible deniability. Kalau sukses, negara dapat untung. Kalau gagal, negara bisa pura-pura tidak kenal. Wagner tidak memilih medan perang secara acak. Mereka muncul di tempat-tempat dengan kombinasi yang sangat spesifik. Konflik berkepanjangan, negara lemah, dan sumber daya alam bernilai tinggi. Di Ukraina, Wagner menjadi ujung tombak pertempuran paling brutal, terutama di wilayah seperti Bakhmut. Di Suriah, Wagner menjaga ladang minyak dan gas, bahkan memiliki kontrak yang memberi mereka sebagian hasil produksi dari wilayah yang berhasil direbut. Di Libya, mereka mendukung faksi tertentu dalam perang saudara. Di Afrika Tengah dan Mali, Wagner berperan sebagai pasukan keamanan rezim, penjaga tambang emas, dan penentu stabilitas politik. Di Sudan dan Afrika Timur, mereka bertugas mengamankan aset strategis. Di banyak kasus Afrika, Wagner tidak dibayar dengan uang tunai. Mereka dibayar dengan hak tambang, izin eksploitasi emas, berlian, dan akses ekonomi jangka panjang. Wagner tidak mencari gaji, tapi mencari aset. Untuk memahami seberapa besar pengaruh Wagner, kita harus membandingkannya dengan PMC yang paling dikenal di Barat, Blackwater. Blackwater, atau akademi, pada dasarnya adalah kontraktor militer swasta. Pengaruhnya bersifat operasional. Mereka bergerak di bidang keamanan, logistik, dan pelatihan. Blackwater membantu negara menjalankan tugas-tugas tertentu, tapi tidak pernah menggantikan peran negara itu sendiri. Mereka tidak menguasai wilayah, tidak menentukan arah kebijakan negara lain, dan tidak mengambil alih konsesi sumber daya alam. Wagner berada di level yang sama sekali berbeda. Pengaruh Wagner tidak hanya militer, tapi juga politik dan ekonomi. Di beberapa negara Afrika, kehadiran Wagner secara langsung memengaruhi siapa yang berkuasa. Mereka membantu menentukan siapa yang menjadi presiden, mengontrol narasi media lokal, dan mengamankan rezim dari ancaman kudeta. Wagner tidak sekedar menjaga pemerintah, mereka menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan. Di titik ini, penting untuk menegaskan satu hal. Wagner bukan PMC dalam pengertian klasik. Wagner adalah proxy state actor, perpanjangan tangan negara yang beroperasi tanpa atribut resmi. Dan itulah alasan mengapa, secara geopolitik, Wagner jauh lebih berbahaya dibanding Blackwater. Blackwater membantu negara, Wagner menggantikan fungsi negara. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dan paling sering disalahpahami dalam cerita Wagner, soal konsesi. Rusia tidak membayar Wagner seperti membayar tentara biasa. Yang diberikan bukan gaji, bukan bonus, dan bukan anggaran resmi negara. Yang diberikan adalah hak eksploitasi sumber daya. Di Afrika Tengah, Wagner mendapatkan akses langsung ke tambang emas dan berlian. Konsesi ini bukan proyek kecil. Nilainya diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar dolar AS untuk jangka panjang. Artinya, selama Wagner menjaga rezim dan stabilitas keamanan, mereka juga mengamankan aliran kekayaan alam yang nilainya setara anggaran negara kecil. Di Sudan, keterlibatan Wagner terhubung dengan perusahaan bernama Merowe Gold. Di sana, mereka menguasai tambang emas dengan estimasi produksi ilegal sekitar 10 hingga 30 ton emas per tahun. Dengan harga emas global, nilai ini setara dengan 600 juta hingga 1,8 miliar dolar AS per tahun. Ini bukan sekadar operasi militer, ini bisnis bersenjata dengan margin luar biasa. Sementara di Suriah, Wagner beroperasi dengan skema yang bahkan lebih terang-terangan. Melalui kontrak yang dikenal sebagai Recapture Agreement, Wagner memperoleh 25% hasil minyak dan gas dari ladang-ladang yang berhasil mereka rebut dari kelompok lawan. Saat operasi ini aktif, pendapatannya diperkirakan berada di kisaran 200 hingga 500 juta dolar AS per tahun.
Dan ini poin kuncinya. Semua ini bukan gaji, ini adalah hak eksploitasi ekonomi. Itulah sebabnya Wagner lebih tepat disebut sebagai perusahaan kolonial bersenjata, bukan tentara bayaran klasik. Mereka tidak dibayar untuk bertempur, mereka bertempur untuk memiliki. Namun sayangnya, ada banyak isu dan skandal tentang Wagner. Inilah bagian yang membuat Wagner sangat kontroversial. Berdasarkan laporan PBB, organisasi HAM, dan jurnalis investigatif, banyak kejahatan yang dituntutkan ke Wagner, di antaranya eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan warga sipil, pembantaian massal, terutama di Mali dan CAR, penghilangan paksa, dan perekrutan narapidana untuk gelombang mati atau dead soldiers di Ukraina. Terutama di Ukraina, Wagner secara terbuka merekrut puluhan ribu napi penjara, menawarkan pengampunan setelah 6 bulan bertempur, dan mengirim mereka ke serangan paling mematikan. Korban jiwa Wagner di Ukraina diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa, terutama dalam pertempuran seperti Bakhmut. Yang pasti, Wagner tidak beroperasi dengan aturan HAM. Mereka cuma beroperasi dengan satu prinsip, hasil. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah sektor swasta bisa menyewa Wagner, atau setidaknya ex-Wagner? Jawaban jujurnya begini. Secara teori mungkin, tapi secara praktik hampir mustahil tanpa restu negara Rusia. Masalahnya, Wagner sejak awal bukan PMC komersial murni seperti Blackwater. Mereka tidak memasang tarif publik, tidak membuka layanan untuk klien korporasi asing secara bebas, dan tidak bekerja langsung untuk individu kaya, seberapa besar pun kekayaannya. Klien nyata Wagner hampir selalu berupa pemerintah, terutama pemerintah di Afrika seperti Afrika Tengah, Mali, dan Sudan. Namun bahkan di kasus-kasus itu, kontraknya tidak pernah berdiri sendiri. Semua perjanjian selalu sejalan dengan kepentingan geopolitik Kremlin, dan banyak di antaranya difasilitasi secara langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Artinya jelas, perusahaan tambang barat tidak bisa menyewa Wagner. Oligarki Rusia mungkin bisa, tapi hanya lewat mekanisme negara. Pemerintah asing bisa bekerja sama, asalkan berada di sisi politik yang sama dengan Rusia. Di titik ini, Wagner tidak lagi bisa disebut sebagai jasa keamanan. Wagner adalah alat geopolitik, bukan layanan yang bisa dibeli bebas di pasar. Di tahun 2023, Wagner melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpinnya, Yevgeny Prigozhin, secara terbuka menuduh Kementerian Pertahanan Rusia korup, menyalahkan jenderal Rusia atas kekalahan dan korban besar, dan menuduh militer Rusia menyerang kamp Wagner. Dan pada Juni 2023, pasukan Wagner merebut Rostov-on-Don, bergerak menuju Moskow sejauh ratusan kilometer, dan menjatuhkan helikopter dan pesawat Rusia. Untuk pertama kalinya sejak era Soviet, pasukan bersenjata non-negara mengancam ibu kota Rusia. Pemberontakan berhenti setelah mediasi Belarus. Tapi pesan sudah jelas, Wagner bukan lagi alat negara, mereka jadi ancaman. Kemudian, beberapa bulan setelah pemberontakan, pesawat yang membawa Prigozhin jatuh, seluruh penumpang tewas, dan investigasi resmi tidak transparan. Secara politik, dampaknya jelas. Wagner dibubarkan sebagai entitas independen. Operasi diambil alih negara. Dan anggota diserap ke struktur baru yang lebih patuh. Wagner mati sebagai nama. Tapi tentu saja, jaringannya masih hidup. Walaupun secara resmi, Wagner sudah tidak ada. Tapi, personel lama masih aktif. Operasi Afrika berlanjut dengan nama baru. Dan PMC Rusia kini langsung dikontrol negara. Wagner menjadi pelajaran pahit bagi Kremlin. PMC tidak boleh punya loyalitas sendiri. Yang terjadi setelah Prigozhin wafat adalah brand Wagner dihentikan secara politik. Operasi dipecah menjadi beberapa struktur baru, seperti PMC Redut, PMC Konvoy, PMC Patriot, Unit Volunteer Assault di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Di Afrika, banyak operasi Wagner tetap berjalan, tapi pakai nama lokal, atau lewat perusahaan keamanan Rusia baru, atau langsung di bawah GRU Kementerian Pertahanan. Orangnya masih sama, tapi benderanya diganti. Ini pola klasik Rusia, kill the brand, keep the asset. Dengan kata lain, Wagner sekarang adalah semi-resmi, sepenuhnya dikendalikan negara. Tidak ada lagi loyalitas personal, panglima independen, army within an army. Pemberontakan Prigozhin membuat Rusia mengakhiri eksperimen PMC liar. Wagner sebagai nama mungkin sudah mati.
Tapi modelnya justru semakin relevan. Kedepan, Rusia akan terus menggunakan pasukan semi swasta untuk menjaga pengaruh di Afrika, mengamankan sumber daya strategis, dan berperang tanpa deklarasi resmi. Wagner Group mengajarkan satu hal penting. Di era modern, perang tidak selalu diumumkan. Kadang cukup dibuatkan kontrak. Dan ketika negara ingin berperang tanpa jejak, mereka tidak mengirim tentara, mereka mengirim bayangan. Dan bayangan, realitanya kadang tumbuh terlalu besar untuk dikendalikan.